sejak zaman es, pulau-pulau di kawasan Nusantara masih saling terhubung. Hal ini memungkinkan adanya migrasi manusia dan fauna dari Asia ke kawasan Nusantara. Perpindahan tersebut diawali dari binatang-binatang Asia yang selanjutnya diikuti oleh manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi pada kala Pleistosen, ditemukannya situs paleontologi tertua di daerah Bumiayu yang terletak di sebelah selatan Tegal, Jawa Tengah dan Rancah di sebelah timur Ciamis, Jawa Barat, yaitu Mastodon bumiayuensis atau spesies gajah dan Rhinoceros sondaicus atau spesies badak. Dan ini merupakan bukti bahwa terjadi migrasi dari Asia ke Indonesia. Proses migrasi yang terjadi pada masa Pleistosen inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia mulai dihuni oleh manusia. Proses migrasi tersebut berlangsung secara bertahap. Dari segi fisik, manusia dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ras Mongoloid dan ras Australoid. Ras Australoid merupakan penghuni pertama sebelum kedatangan dari Asia. Namun tingkat adaptasi mereka rendah sehingga budaya dan kehidupan mereka tidak mampu bertahan lama. Bahkan keturunan ras Australoid nampaknya tidak ada yang mampu bertahan di Jawa. Namun masih didapati ras tersebut di suku anak dalam atau kubu Sumatera Tengah dan sebagian besar Indonesia bagian timur. Berdasarkan proses gelombang migrasinya, masa praaksara setidaknya terbagi menjadi 3 gelombang besar, yaitu gelombang migrasi pertama ke Indonesia dilakukan oleh bangsa Melanesia atau disebut juga dengan Papua Melanosoide yang merupakan rumpun bangsa Melanosoid atau ras Negroid. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun, setelah periode es berakhir dan es mencair, maka daratan tersebut kemudian terpisah oleh Laut Tiongkok Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pendalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hieng di Kamboja, Miao-tse dan Yao-chen di Cina, serta Senoi di Semenanjung Malaya. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kei, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur. Tapi sebagian ada juga yang menyebar ke arah barat dan menghuni Pulau Sumatera. Setelah kedatangan orang Veda ke Nusantara, kemudian disusul oleh kedatangan 2 gelombang besar manusia yang dikenal sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Malayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Proto-Melayu dilakukan dengan menggunakan perahu bercadik satu. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 3000 sebelum Masehi. Suku bangsa Proto-Melayu antara lain suku Nias, Gayo, dan Alas di Sumatera Utara, Batak di Sumatera, Kubu di Sumatera, Dayak di Kalimantan, dan Toraja di Sulawesi.
Nenek moyang bangsa Indonesia dari golongan Melayu Muda atau Deutero Melayu tiba di Kepulauan Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Deutero Melayu dilakukan dengan menggunakan perahu bercadik dua. Nenek moyang tersebut datang sambil membawa kebudayaan logam yang berasal dari Dongson, Vietnam Utara. Kebudayaan logam tersebut antara lain candrasa, nekara, manik-manik, arca, dan bejana perunggu. Jalur penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia dari golongan ini dimulai dari daratan Asia ke Thailand, Malaysia Barat, dan berlanjut ke tempat-tempat di Indonesia. Gelombang terakhir nenek moyang ini masih tergolong ras Austronesia. Selanjutnya, semakin berkembang ras Papua Melanesoid, Austronesia, dan sisa ras Austro-Melanesoid melahirkan bermacam-macam suku bangsa yang tersebut di seluruh pelosok Indonesia. Bangsa Deutero Melayu berkembang menjadi suku-suku yang ada sampai saat ini seperti Melayu, Minang, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Deutero Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Walaupun demikian, nenek moyang bangsa Indonesia dapat dikatakan serumpun, yaitu keturunan penduduk asli dan dua gelombang migrasi dari utara.